Manusia keparat yang tidak tahu diri, hari ini terimalah mampus di tanganku. Bentak Mahesa Birawa seraya angkat lengan kirinya untuk menangkis pukulan lawan. Dua lengan beradu dengan keras. Rana Wulang terpelanting ke belakang, sedang Mahesa Birawa hanya berjajar beberapa langkah saja. Lengan Rana Wulang yang beradu dengan tangan Mahesa Birawa kelihatan kemerahan dan perih. Laki-laki itu menggigit bibirnya menahan sakit. Dia maklum bahwa tenaga dalamnya lebih rendah dari lawan. Karena itu dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sampai ke puncaknya, Rana Wulang tidak lebih dijaya dari Jarut Karsa. Sementara itu di langkan rumah terdengar jeritan-jeritan suci pada kedua orang yang berkelahi itu. Surah Nyali, Kakang Rana, hentikan! Berganti nama menjadi Mahesa Birawa, dia berteriak lagi. Kalian berdua tidak mempunyai permusuhan, mengapa mesti berkelahi? Suci, masuklah ke dalam, saut Rana Wulang kepada istrinya. Saat itu dia harus jungkir balik di udara mengalahkan pukulan lawannya. Di pihak Mahesa Birawa sudah barang tentu tiada niat sama sekali untuk menghentikan perkelahian. Bahkan teriakan-teriakan Suci tadi mendorongnya untuk lebih cepat menamatkan riwayat Rana Wulang. Dalam sekejapan saja kedua orang itu telah bertempur 8 jurus dan kelihatanlah dengan nyata betapa Rana Wulang terdesak dengan hebat. Pukulan-pukulan tangan kosong lawan mengurungnya dari berbagai jurusan. Dengan membentak keras serta mempercepat gerakannya dan mengandalkan ilmu mengenteng tubuh, Rana Wulang berusaha keluar dari kurungan pukulan lawan. Namun percuma saja, tubuh Mahesa Birawa laksana bayang-bayang bergerak cepat sekali. Dan pada jurus ke-10, satu hantaman sikut kiri yang keras sekali menyambar rusuk kanan Rana Wulang. Rana Wulang merintih tertahan, mukanya kelihatan pucat kebiruan. Dia tahu sekurang-kurangnya 2 dari tulang iganya telah patah dan tubuhnya di bagian dalam terluka hebat. Untuk beberapa lama dia berdiri limbung dengan pemandangan mata berkunang-kunang. Tertawa Mahesa Birawa. Sebentar lagi Rana Wulang, sebentar lagi ajalmu akan sampai. Lebih bagus cepat-cepat kau minta tobat pada Tuhanmu sebelum mampus. Mulut Rana Wulang komat kamit, rahang-rahangnya menggembung, kedua tangannya terpentang ke muka. Dia siap-siap untuk melancarkan pukulan tangan kosong yang dahsyat. Di lain pihak Mahesa Birawa berdiri laksana tugu, kedua kakinya tenggelam 1 senti ke dalam tanah, tenaga dalamnya dialirkan ke segenap bagian. Tiba-tiba jeritan sedahsyat angin puting beliung keluar dari mulut Rana Wulang. Kedua tangannya bergerak susul menyusul dan gelombang angin panas menderu ke arah Mahesa Birawa yang diserang membentak dahsyat dan lompat 3 tombak ke udara. Begitu angin panas menggebu di bawah kakinya, membakar hangus pohon-pohon di belakangnya, maka Mahesa Birawa segera menukik ke bawah laksana seekor elang. Pukulan angin panas yang dilakukan oleh Rana Wulang membutuhkan pemusatan tenaga dan pikiran yang besar. Beberapa detik sesudah dia melancarkan pukulan tersebut, keadaan dirinya masih terbungkus oleh pemusatan pikiran itu sehingga pada saat lawannya menukik dari atas dia terlambat menyingkir. Untuk kedua kalinya Rana Wulang harus menerima hantaman lawan. Kali ini badannya hampir terjungkal ke tanah. Masih untung dia sempat menggulingkan diri. Kalau tidak, pastilah tendangan kaki kanan Mahesa Birawa yang mengarah bawah perutnya menamatkan riwayatnya. Begitu bangun, karena tahu bahwa dia tak akan sanggup menghadapi lawan dengan tangan kosong, maka Rana Wulang segera cabut keris luk 7 dari balik pinggangnya. Tapi betapa terkejutnya Rana Wulang ketika melihat ke muka Mahesa Birawa berdiri dengan kedua kaki terpentang, tangan kiri lurus-lurus ke muka, tangan kanan diangkat tinggi-tinggi di belakang kepala, dan tangan itu sudah menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci yang telah melihat kedahsyatan pukulan kelabang hijau itu menjerit keras, Surah, jangan hentikan perkelahian ini. Surah Nyali alias Mahesa Birawa sunggingkan senyum berbau maut. Jika kau punya 10 senjata, keluarkanlah sekaligus Rana Wulang, katanya mengejek. Hati Rana Wulang tergetar hebat, keringat dingin membasahi badannya. Seperti halnya dengan Jarut Karsa, dia tak akan sanggup menghadapi kedahsyatan pukulan kelabang hijau. Tapi untuk lari menyelamatkan diri, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang berjiwa kesatria, tiada ada dalam kamus hidup Rana Wulang. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup sebagai pengecut. Lagi pula, dia sudah tahu benar bahwa lawan betul-betul menginginkan nyawanya. Karena itu, Rana Wulang ambil keputusan untuk mendahului menyerang. Dengan keris sakti di tangan, Rana Wulang menerjang ke muka, namun tetap sia-sia saja. Pada detik tubuhnya baru dalam setengah lompatan, tangan kanan Mahesa Birawa telah memukul ke depan. Suci menjerit, tubuh Rana Wulang mencelat mental dan jatuh ke tanah tanpa nyawa. Sekujur kulit tubuhnya, bahkan sampai kepada keris sakti yang saat itu masih tergenggam di tangannya, menjadi hijau oleh racun ilmu pukulan kelabang hijau. Suci pun menjerit lagi, lalu lari menubruk suaminya. Tapi Mahesa Birawa cepat melompat ke muka dan mencekal perempuan itu. Kalau sampai Suci menyentuh tubuh suaminya yang masih hijau itu, maka dalam kesegejapan racun yang menyerap di tubuh Rana Wulang akan mengalir ke tubuh Suci, dan pastilah perempuan ini akan meregang nyawa pula. Lepaskan aku monster terkutuk, biadab, bekik Suci. Sedikit saja kau menyentuh tubuh laki-laki itu, kau akan keracunan, Suci.
Aku tidak takut, aku juga ingin mati. Kau masih terlalu muda untuk mati, Suci. Dan dengan sekali gerakan tangannya, maka Mahesa Birawa segera membopong Suci di bahunya. Karena perempuan itu masih meronta-ronta dan menjerit-jerit serta memukuli punggungnya, maka Mahesa Birawa segera menotok urat darah besar di pangkal leher Suci, sehingga perempuan itu menjadi kejang kaku kiri. Sambil melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintah kepada ketiga anak buahnya, bakar rumah keparat itu. Kaligundil dan Krocoweti serta Majineng segera laksanakan perintah. Dalam sekejapan mata, maka tenggelamlah rumah besar kepala kampung Jatiwalu itu dalam kobaran api. Senyum puas membayang di muka Mahesa Birawa. Bila sebagian dan rumah itu sudah musnah dimakan api, maka bersama anak buahnya segera ditinggalkannya tempat itu. Jeritan bayi yang baru berumur beberapa bulan terdengar melengking-lengking di antara kobaran lidah-lidah api yang membakar rumah. "Bayi itu! Bayi itu!" teriak salah seorang di antara orang banyak yang berkerubung di halaman rumah kepala kampung. "Oroknya Raden Rana! Oroknya Raden Rana! Aduh, kasihan sekali oroknya. Kalau tidak ditolong pasti mati." Tapi semua orang di situ hanya bisa berteriak dan berteriak. Mana mungkin berani menghambur menyelamatkan bayi itu. Dan suara tangisan bayi semakin lama semakin kecil serta parau. Sementara nyala api mulai membakar tempat tidur di mana bayi itu terbaring. Pada saat suara tangisan bayi yang menyayat hati itu hampir tidak lagi kedengaran, pada saat orang banyak sudah tak tahu lagi apa yang mesti mereka perbuat untuk menyelamatkannya, maka pada saat itu pula entah dari mana datangnya, kelihatan sesosok bayangan berkelebat dan lenyap masuk ke dalam kobaran api. Sesaat kemudian sosok tubuh itu keluar lagi dan melesat ke halaman lalu lenyap di jurusan timur. Demikian cepat dan sebatnya tubuh itu bergerak, sehingga tidak satu orang pun yang dapat melihat siapa adanya manusia tersebut. Ataukah betul bisa memastikan bahwa sosok tubuh itu adalah sesungguhnya manusia, bukan setan atau dedemit. Jangankan untuk melihat wajahnya, untuk memastikan sosok tubuh itu laki-laki atau perempuan juga tak ada seorang pun yang bisa. Begitu cepat dia datang, begitu cepat dia lenyap. Hanya warna pakaian yang hitam saja yang bisa dilihat mata orang banyak itu. Dan hanya beberapa detik saja sesudah sosok tubuh itu lenyap, maka rumah Rana Walang yang terbakar itu runtuh ambruk dan lidah api menggelombang tinggi ke udara. Siapapun adanya sosok tubuh itu, entah dia manusia atau bukan, entah laki-laki atau perempuan, tapi yang pasti dari semua orang yang ada di situ tahu bahwa sosok tubuh itu telah menyelamatkan bayi Rana Walang dan melarikannya ke arah timur. Ketika Mahesa Birawa membuka pintu kamar dan membaringkan Suci di atas tempat tidur, dan secara tak sengaja memandang ke dinding, maka meluncurlah seruan tertahan dari mulut laki-laki ini. Pada dinding papan kayu jati yang keras itu tertulis rangkaian kalimat yang berbunyi, "Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang." Tiada tertera nama dari siapa yang menulis tulisan pada dinding itu. Tulisan itu dibuat dengan sangat cepat. Dan Mahesa Birawa tahu kalau bukan manusia yang mempunyai tenaga dalam luar biasa dahsyatnya, pastilah tak akan sanggup membuat tulisan semacam itu pada dinding kayu jati yang keras, karena tulisan itu dibuat dengan mempergunakan ujung jari.